Sepintas mari kita pahami walladzina kafaru. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, tidak percaya, tidak yakin kepada Allah dan juga kepada adanya kehidupan akhirat. Untuk mereka, bagi mereka lahum ada naru jahannam, neraka jahannam. Jahannam adalah salah satu nama, ismun min asma'in nar, salah satu nama daripada nama-nama neraka. Dan nama neraka yang paling sering disebut dalam Quran adalah Jahannam, mencapai 77 kali kalau tidak salah. Jahannam ini juga disebut dengan Bi'sa, Bi'sal Mihad, Bi'sal Nasir, Bi'sal Ma'wa, Bi'sal Wirid. Bi'sa maknanya seburuk-buruk atau yang paling buruk, dan tidak ada lagi tempat kembali, tempat berkumpul selain daripada Jahannam. Makanya digelari dengan Bi'sa. Dan Jahannam ini di atasnya dibentangkan sirat, jembatan atau titian atau penyeberangan menuju ke surga. Dan tidak satu pun yang tidak akan melewati melaluinya. Wa in minkum illa wariduha. Dalam surat Maryam disebutkan tidak ada satu pun di antara kamu yang tidak akan melewatinya, melaluinya, melintasinya. Itu sirat. Orang-orang sering membaca Siratal Mustaqim, sebenarnya hanya sirat saja. Manusia pertama yang melewatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat pertama yang melewatinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu rahmat, suatu hal keistimewaan diberikan, dianugerahkan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Dengan catatan tidak semua yang melintasinya lewat sampai ke seberang. Adanya tuh ada yang dikait oleh pengait namanya kalalib. Siapapun yang beriman, asalkan imannya tidak dibatali atau dibatalkan, dia pasti melintas. Cuma yang tadi, tidak semua yang melintas itu langsung ke seberang. Ada yang singgah, ada yang mampir sejenak. Itulah dia Jahannam. Secara khusus kita disuruh oleh Rasulullah, sangat ditekankan untuk berlindung kepada Allah daripada azab Jahannam. Rabbana srif anna adzab Jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Setelah innaka hamidum majid, sebelum salam pun sangat ditekankan. Bahkan saya baca fatwa salah seorang ulama, beliau menyatakan bukan hanya anjuran, tapi wajib. Perintah Nabi itu maknanya wajib untuk berlindung kepada Allah daripada 4 perkara sebelum salam setelah kami wajib. Salah satunya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Semakin tidak tahu kita Jahannam, semakin kita anggap sepele, ya. Atau kalau kita tidak pernah mempelajari Jahannam, kita anggap biasa-biasa saja. Padahal Jahannam itu tempat kembali yang paling buruk. Bi'sal Masir, Bi'sal Mihad, seburuk-buruk tempat yang didiami. Atau Bi'sal Qarar, seburuk-buruk tempat menetap. Atau Bi'sal Ma'wa, Bi'sal Maswa, Bi'sal Wirid.
Jadi digelari dengan seburu-buru atau yang paling buruk itu menakutkan. Dan kita pasti akan melintasinya, kecuali kita kafir. Hanya orang kafir yang tidak berimanlah yang tidak melintasinya, karena mereka langsung diarahkan ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Jadi ada yang diarahkan menuju sirat, ada yang langsung diperintahkan digiring, diseret, dihalau, dibelenggu, dirantai, ditarik menuju jahannam. Banyak ulama memahami orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak beriman sama sekali. Itulah sekelumit tentang jahannam. La yuqda alaihim. La tidak yuqda, dibinasakan mereka, maka lalu mereka mati. Ini menyatakan bahwa memang mati itu tidak ada. Karena mati di akhirat sudah dimatikan. Mati dan hidup adalah makhluk yang Allah cipta. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berarti mati itu adalah makhluk yang dicipta. Hidup juga makhluk yang dicipta. Maka semua yang hidup pasti mati. Mati, ya dimatikan. Di akhirat, karena mati sudah mati, tidak ada lagi mati. Yang ada cuma antara hidup dan mati. Ketika mati, dihadirkan dalam bentuk seekor kibas, lalu kematian itu dihabisi, dilenyapkan atau disembelih, ya habis mati. Bagaimanapun mereka berteriak-teriak memohon-mohon untuk diminta dimatikan, ya mati itu sudah habis. Tidak ada mati lagi. Jadi artinya la yuqda alaihim. Tidak dibinasakan atas mereka, maka lalu mereka mati. Karena mati sudah mati. Jadi tidak ada lagi mati. Wala yukhaffaf anhum. Dan juga tidak diberi keringanan daripada mereka azab. Tidak diringankan, bahkan tidak dikasih kendor, atau tidak dibiarkan mereka sejenak istirahat. Tidak, terus menerus. Dalam surat An-Naba yang hafal kita, itu bunyinya bahwa mereka di situ falan nazidahum ila adzab, tidak akan ditambah, itu tambah ringan, malah ditambah azabnya. Ini ketika mereka meminta-minta untuk dimatikan atau diberi keringanan atau diberi sedikit untuk istirahat daripada siksa yang luar biasa, ya fadzuku, jawabannya fadzuku falan nazidakum illa adzab. Ini jawaban kepada mereka yang berteriak-teriak minta diringankan. Jadi bukannya malah ditambah ringan, tapi bertambah berat. Nazid. Sekali-kali tidak kami tambah kepada mereka, itu tambah ringan, melainkan tambah berat azab. Jadi mereka tidak diberi keringanan, la yukhaffafu anhum min adzab kadzalika. Seperti itulah atau demikian itulah najzi, kami akan memberi balasan kulla kafur, kepada setiap siapa saja yang kufur, yang ingkar, tidak menerima, mengingkari, membantah ayat-ayat Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah balasan yang setimpal, yang cocok. Namanya jazaa'u wa jazaa'u wifaqa, balasan yang cocok. Dan itulah balasan yang pas untuk mereka yang menampakkan keingkaran, penolakan, kebanggaan dan kedurhakaan.
Wahum yastarikhuna fiha. Baru kita masuk sini. Mereka yastarikhuna. Sarah itu berteriak sekeras-keras suara, sehabis-habis suara. Bisa menjerit-jerit, atau bahasa kita marau-rau-rau. Pokoknya sehabis-habis suara. Di sini istirah. Lebih penekanan lagi. Mereka mereka orang kafir yang dimasukkan ke neraka Jahannam itu, yastarikhuna, mereka berteriak sekeras-kerasnya, sehabis-habis suara. Dan teriakan mereka itu tidak digubris oleh malakul maut, dibiarkan berteriak-teriak. Malaikat Malik ya, bukan maut, malaikat Malik, dibiarkan saja. Sampai sekian lama baru digubris. Apa yang mereka teriakkan? Rabbana akhrijna. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, akhrijna. Keluarkanlah kami dari Jahannam ini. Ya, akhrijna, keluarkanlah kami dari Jahannam. Ada sedikit penjelasan ulama bahwa dari tempat persidangan, tempat dihisab, setelah diputuskan hukuman masing-masing, ditetapkan kemudian dikelompokkan dengan kelompok-kelompok. Lalu diperintahkan kepada malaikat untuk membelenggu mereka dan merantai, kemudian ditarik. Nah, dari mahsyar, entah di mana lokasinya, menuju neraka, panca indera mereka tidak difungsikan. Mereka dalam keadaan buta, pekak, bisu, lalu ditarik ke neraka. Sampai di neraka, mereka dihumbankan ke dalam, dicampak ke dalam. Setiba dalam baru difungsikan kembali penglihatan mereka, pendengar mereka, dan mulut mereka bisa bicara. Itulah dia dalam surat Sajdah bunyi, apa bunyinya? Sami'na apa? Kami mendengar, kami melihat, untuk itu kembali kami lagi. Jadi fungsi kembali indera atau panca indera mereka setelah tiba di neraka. Lalu mereka melihat semua, merasakan semua, dan seterusnya. Kemudian mereka berteriak-teriak. Kalau dalam ayat ini, ya, teriakan mereka hanya satu. Keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami hidup ke dunia. Gunanya hanya satu, na'mal salihah. Perlu kita catat bahwa semenjak orang akan mati, akan dicabut nyawanya sampai ke neraka, semuanya meminta untuk kembalikan hidup, kembalikan ke dunia dengan satu alasan, untuk bisa beramal saleh. Bahkan orang beriman sendiri ketika saat ihtidar, saat kematian sudah menjelang datang, kan meminta undur juga. Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa aku minas salihin. Minta tunda. Alasannya sama kan, minta tunda untuk bisa beramal saleh. Jadi yang paling diinginkan oleh orang-orang nanti setelah kematian sampai ke sana, diberi kesempatan ulang untuk hidup lagi, dikembalikan ke dunia untuk bisa mereka beramal saleh.
Karena tidak ada lagi. Semua yang diusahakan di dunia tidak ada lagi. Terkenal hadisnya kan, yang mengantarkan mayit ke kubur itu 3 kan. Kan sudah mengerti kita bahwa harta benda, keluarga, dan amal. Kembali 2, tinggal 1. Berarti amal saleh ini akan terus mendampingi kita. Cuman orang-orang yang masih hidup seperti kita ini, ya sering kita tidak menggunakan kesempatan untuk beramal saleh. Baru setelah kematian datang, baru sadar kan, baru ingat. Nah, kembali kita ke sini. Jadi, akhrijna na'amal salihan. Keluarkanlah kami, wahai Rabb. Ini mereka berteriak sekeras-kerasnya memanggil Allah, memanggil Tuhan. Namanya menjerit. Apakah langsung dijawab? Enggak juga, dibiarkan teriak. Baru setelah sekian lama, baru digubris. Alasan mereka untuk dikeluarkan dari neraka, ya untuk beramal saleh. Ditambah di belakang, ghairal ladzi kunna na'mal. Berbeda, berlainan dengan yang telah kami lakukan dulu. Karena yang kami lakukan dulu bukan masalah. Lihat kalimatnya, ghairal ladzi kunna na'mal. Ghaira selain. Selain atau berbeda dengan yang kunna, yang adalah kami dulu kerjakan. Ini menunjukkan bahwa yang kami kerjakan dulu, bahwa yang kami lakukan dulu bukan amal saleh, bukan amalan yang diridai Allah. Nah, sudah berkali-kali disampaikan oleh guru-guru kita, tidak semua amalan yang kita lakukan itu langsung diterima. Apakah ikhlas melakukannya? Apakah kita kerjakan itu sesuai dengan tuntunan atau sunnah Nabi? 2 itu harus dipastikan. Tidak ikhlas, ditolak. Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, segala amal, ya raddun, tertolak juga. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Karena nanti ada sekian hal, sekian amalan, sekian perbuatan yang Allah jadikan menjadi haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Ghairil ladzi kunna na'mal, berbeda berlainan dengan apa yang telah kami lakukan dulu. Dijawab, awalam nu'ammirkum. Nu'ammir, kami memanjangkan umurmu. Kalau alam, bukankah? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Kamunya diarahkan kepada penghuni neraka. Yang sepanjang itu umur selama itu hidup untuk umat Nabi Muhammad. Kalau sudah 60 itu panjang umur namanya. Umat Nabi Muhammad kalau sudah melewati 60 sudah panjang namanya. Begitu penjelasan-penjelasan. Karena kisaran umur umat Nabi Muhammad adalah 60-70. Ada yang lebih, tapi tidak seberapa. Jadi rata-rata usia atau umur kita umat Nabi Muhammad segitu. 60-70. Ada yang lewat 70, tapi dibanding dengan yang tidak, lebih banyak yang tidak. Angka 70 tahun ke atas adalah sebagai tawanan saja lagi. Untuk orang tertentu.
Nah, sekarang kami telah panjangkan umurmu sampai mencapai 60. Dan kami beri kesempatan yang sepanjang itu usia, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Di masa umur sepanjang itu dapat mengambil pelajaran peringatan, yatadzakkar. Fi, padanya umur yang panjang itu, man tadzakkara, siapa yang mau mengambil peringatan dan pelajaran. Wa ja'akumun nadhir. Nazir ini kaji kita sekarang. Dan telah datang pula kepada kamu dulu nadhir, pemberi peringatan. Siapa nazir ini? Yang pertama memahami bahwa nazir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau diutus untuk basyirau wa nadhira. Yang kedua, siapa lagi? Penyambung tugas beliau para ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya, bukan menyambung kerasulan, nah, menyambung pemberi peringatan. Maka ulama-ulama salah satu tugasnya yang memberikan peringatan. Apa itu peringatan? Menyampaikan sesuatu diiringi dengan pertakut, diiringi dengan azab. Itu namanya peringatan. Orang yang memberi peringatan namanya munzir atau nadhir. Munzir orang yang memberikan peringatan, nazir pemberi peringatan, sama. Telah datang kepada kamu dulu, hai penghuni neraka, si nazir, Rasul. Dan dilanjutkan oleh para ulama. Ulama karena tidak berapa banyak jumlahnya, dilanjutkan oleh para penceramah, para muballigh. Saya ini pemuballigh, penyampai, menyampaikan apa penjelasan ulama. Yang kedua, memahami nazir itu sebagaimana Imam Bukhari adalah uban di kepala. Orang kalau normalnya tumbuh uban 40 ke atas ya. Kalau anak bujang tumbuh uban bukan nazir. Tapi kalau usia kami ini tumbuh uban itu sudah datang nazir. Apa nazir? Ya, uban itu memberi peringatan bahwa masanya sudah tidak berapa lama lagi. Maka dilarang kita mencabut uban. Jangan cabut uban. Siapa yang mencabut uban berarti dia mencabut pemberi peringatan, mencabut cahaya, menghilangkan kebaikan, melenyapkan hal yang dapat menghapuskan dosa. Berarti uban itu, banggalah dengan tumbuhnya uban. Karena sudah datang memberi peringatan. Siapapun yang beruban dalam Islam ini, dalam keislaman, dia dapat hasanah. Jangan merasa risih, merasa tidak pede dengan tumbuhnya uban. Karena dia telah diberi aba-aba. Aba-aba bagaimana? Ia tidak lama lagi. Tiba waktunya akan dijemput. Maka makin banyak tumbuh uban, teguran makin sering kepada kita. Walaupun boleh mencolok uban, mewarnai uban, sehindari warna hitam, tapi banyak juga ulama, biarkanlah dia tumbuh, biarkanlah dia nampak, supaya selalu ada pemberi peringatan. Kalau dicolok-colok juga, lupa dia. Di samping lupa, ya merasa diri masih coba, masih muda. Biasalah. Jangan bangga pula tidak tumbuh uban. Karena ada orang-orang tertentu yang memang faktor gennya tidak berubat.
Ada beberapa teman kita yang memang tidak berobat. Umurnya sudah 60 lebih tapi hitam juga kepalanya. Dikatakan dia pakai bigen tidak asli. Itu kan pengecualian. Tapi jangan bangga pula nak tumbuh uban. Yang kamu doa tidak aja dah. Jangan cabut cahayamu. Itu cahaya. Orang yang dalam Islam ini menghabiskan waktunya dalam Islam ini sehingga tumbuh ubannya. Berarti dia dapat cahaya itu. Siapapun yang telah berumur 40, tadi oleh Ustaz Imam kita dibaca ayat masalah arba'in sana sampai umur 40. Yang umur 40 itu sudah mulai orang tumbuh uban. Umur 40 itu orang sudah mulai tua. Ketika itu dia baru sadar bahwa dia punya anak. Dia sudah tua, anak muda lagi. Umur 40 itu umur pertengahan namanya. Andaikan rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu 60-70, maka 40 sudah masanya orang turun lagi. Tidak puncak karir itu puncak karir dunia ya. Kalau untuk umat Nabi Muhammad itulah sampai dia kepada titik klimaks akan ke bawah lagi. Dia sudah banyak pula memikirkan perjalanannya berikutnya. Bukan perjalanan hidup dunia lagi, tapi perjalanan untuk ke alam sana aja, ke alam sana. Ya, itu nazir. Yang ketiga, memahami nazir itu Al-Quran. Telah datang kepada kamu dulu ayat-ayat firman Allah Ta'ala yang disampaikan berupa peringatan-peringatan. Maka dengan demikian ada 3 nazir. Pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang beliau adalah nazir. Kedua, uban. Uban sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga itu Al-Quran yang dibaca, yang dijelaskan, yang diterangkan oleh para ulama, para guru-guru. Sekarang kita sedang diberi nazir, diberi peringatan. Kita semua sedang membaca, mempelajari ayat-ayat sebagai nazir itu. Dan jangan tertipu dengan badan masih sihat dan jangan terpedaya uban belum tumbuh. Jangan tertipu dengan tampilan yang segar bugar. Tidak bisa. Orang kalau sudah 40 ke atas itu, dia sudah sampai di klimaknya, puncak umur. Kalau dikali 2 sajalah, 40 bagi 2 kan 80. Tapi jarang umat Nabi yang sampai 80. Khususnya kita laki-laki ini. Yang enggak sering umurnya panjang sampai lebih 80 perempuan. Tapi jangan berbangga pula perempuan. Dia mati juga ujungnya. Kenapa laki-laki yang lebih banyak dulu meninggal daripada perempuan? Saya tidak tahu. Tidak tahu saya. Karena memang realitanya begitu kan. Seluruh kawan-kawan dulu mengatakan, kalau kita ni lewat 80, tidak ada nak mengingahi je. Ini tidak biasa mengingahi badan surang. Anak lah berkata anak. Nah laki-laki, ya bininya, nah produksi, ya lakinya itu di seberang sana. Kalau panjang usia laki-laki, siapa yang akan kami? Bininya lah mati kan. Tapi kalau perempuan bisa mengurus dirinya sendiri, dan anak-anak lebih cenderung kepada ibu-ibunya. Itu nak kaji loh. Cuma realitanya begitu. Jadi mana cak mati ko? Nah cak mati ko sampai aja.
Husnul khatimah. Husnul khatimah kan. Karena memang laki-laki kalau umurnya panjang tidak ada istrinya itu sudah entah di mana dia akan duduk. Dengan anak jangan terlalu berharap dengan anak. Kalau tua juga. Jangan terlalu harap dengan anak. Bahwa kenyataannya anak itu kadang-kadang tidak dekat kita. Dia dengan suaminya. Tapi siapa pula mau dengan anak? Anak itu punya suami, punya anak lagi. Kalau anak kita laki-laki ya lebih lagi. Tidak mungkin kita menumpang di rumah menantu. Itu bagaimana yang terbaik? Ya bersiap-siap sajalah. Berbekal sajalah. Jangan minta mati, tapi mintalah kepada Allah agar kita di umur-umur tua jangan menyusahkan orang lain. Nah, untuk itu kurang-kurangnya pemangi. Kurang-kurangnya para nyuak. Kurang-kurangnya banyak kandak. Ansur-ansurlah untuk hidup mandiri. Hidup mandiri. Dan memang harus begitu. Tidak bisa dan ya. Harus ini angguan kaji sekali kau. Nasib. Saya juga memikirkan nasib saya ini. Jadi bagi bapak-bapak elok-elok selai bini lah. Yang pun puluh lah. Tapi kalau masih alun 40 lah cari bini lah. Namanya nazir. Fazuqu maka rasakanlah olehmu. Ini dikatakan kepada penghuni neraka jahanam. Tadi kan minta keluar, mau diberi kesempatan ulang untuk bisa beramal saleh, tapi malahan tidak digubris, malahan diperintahkan tetap di neraka, la tukallimun, jangan bicara juga. Kalian tidak boleh bicara-bicara lagi. Itu dalam surat Al-Mu'minun. Semenjak tiba perintah titah tidak boleh bicara, mereka tidak bicara. Tidak ada berteriak. Fazuqu maka rasakan olehmu fama lizalimina min nasib. Kalian tidak akan dikeluarkan dari neraka, tidak akan diberi lagi kesempatan karena dulu sudah berkali-kali nazir mau diperingatkan. Maka sekarang rasakan olehmu ai penghuni jahanam ini fama lizalimina, maka tidak ada bagi orang-orang zalim itu satupun yang nasir, satupun yang akan membantu menolong mereka baik untuk meringankan azab atau menyelamatkan mereka dari azab. Karena maknanya min nasir, satu pun penolong.